Malaikat bisa diundang dan diwawancarai. Kok bisa? Mari kita belajar dengan baik. Shalom sahabat KP yang berharga di mata Tuhan. Ada salah satu channel di YouTube yang mewawancarai malaikat. Jadi ceritanya mereka meminta izin kepada Bapa, katanya begitu. Lalu malaikat itu diizinkan. Dan ada malaikat yang namanya Israel dan membawa satu malaikat lagi, Israel, untuk menawarkan diri. Diwawancarai oleh host dan ada dua narasumber dalam channel itu. Ini dia. Yang menggelikan saya adalah host atau YouTuber dalam channel ini menggunakan tema mewawancarai atau wawancara dengan malaikat. Ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, bisakah manusia mewawancarai malaikat? Perlu kita ketahui terlebih dahulu siapa malaikat itu. Nah, malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan untuk melayani Dia, untuk menjadi alatnya, untuk melakukan tugas-tugas khusus yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Ya, itu sebabnya malaikat jatuh atau Lucifer tidak taat perintah Tuhan dibuang. Jadi semua malaikat harus taat perintah Tuhan. Kalau bahasa kerennya, malaikat itu adalah agen rahasia Allah. Hanya melakukan tugas khusus yang diperintahkan Tuhan. Misalnya untuk menyampaikan pesan. Itu malaikat sering lakukan, ya, yang kita kenal dengan nama Gabriel. Ada yang diutus untuk berperang, yang kita kenal dengan sebutan Mikael. Ada yang mendampingi Tuhan dalam segala penampakannya, ya. Ada serafim. Ada yang di tempat-tempat kudus, tempat-tempat suci, ya, tempat-tempat peribadatan. Ada kerub, ya, dan lain sebagainya. Banyak malaikat, ya, bahkan tidak tercatat secara detail dalam Alkitab. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, apakah malaikat bisa diwawancarai? Nah, saya balik nanya lagi, apa kepentingannya? Ya, apakah betul Allah yang suruh? Ya, hanya berdasarkan meminta kepada Bapa, diizinkan, lalu malaikat menawarkan diri untuk diwawancarai, menjawab seputar pertanyaan tentang manusia, malaikat, dan lain sebagainya. Ya, itu. Ya, benarkah Allah yang suruh? Ya, itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, kita lihat di dalam Alkitab, apakah ada, ya, tokoh-tokoh Alkitab mewawancarai malaikat? Ya, setahu saya malaikat itu hanya menyampaikan pesan. Kalaupun ada komunikasi antara malaikat dengan tokoh Alkitab itu singkat sekali. Ya, tidak ada sampai mewawancarai, sampai menjawab banyak pertanyaan dari tokoh-tokoh Alkitab. Tidak ada. Ya, untuk menyelamatkan manusia itu tercatat dalam Alkitab, untuk menjaga, untuk menegur, untuk menyampaikan pesan Tuhan, ya. Hanya sampai di situ. Tapi kalau sampai mewawancarai, menyampaikan atau menjelaskan tentang rahasia Allah, karya Allah, saya tidak ketemu tuh, ya, tidak ketemu dalam Alkitab, ya. Dalam video itu, ya, channel di YouTube ini, ya, durasinya panjang sekali, ya, bertanya kepada malaikat, ya, kurang lebih 50 menitan, ya. Ini menimbulkan pertanyaan, khususnya di benak saya. Apakah itu benar-benar malaikat dari Tuhan, ya, yang diutus Tuhan atau diizinkan Tuhan? Ya, setahu saya
segala pertanyaan mengenai alam semesta, ya, mengenai karya Allah, ya, itu sudah tercatat dalam Alkitab. Ya, jadi kalau kita mau tahu, baca tuh Alkitab, gali Alkitab. Ada jawabannya di situ. Ya, jadi nggak harus mewawancarai malaikat. Itu dia. Nah, saya berpikir siapa sebenarnya yang diundang ini, gitu kan? Ya. Tapi saya dalam penyampaian ini belum 100% mengarah, ya. Belum fix ini malaikat atau bukan. Ya, dalam konteks ini adalah malaikat terang, belum, ya. Ya, saya pikir nanti pembahasan ini akan berseri. Ya. Nah, saya mikirnya begini. Jangan-jangan itu bukan malaikat terang. Itu, ya. Jangan-jangan. Karena indikasinya mencurigakan. Ya. Atau jangan-jangan itu adalah malaikat jatuh yang kita kenal dengan sebutan Lucifer. Karena malaikat jatuh ini selalu menyamar seperti malaikat terang. Ya, ini kita bahas masih kulitnya doang, ya, belum nanti kita akan gali jawaban setiap dari pertanyaan yang disampaikan kepada malaikat, ya, seperti itu. Kalau itu malaikat jatuh, saya pikir memungkinkan, ya, untuk diwawancarai, karena dia punya agenda sendiri tanpa persetujuan Tuhan, ya, dia punya tugas sendiri. Itu makanya waktu dia melakukan agenda sendiri, ya, di luar persetujuan Tuhan, yaitu berontak ingin menjadi serupa dengan Allah, menyamai yang maha tinggi, dibuang dia kan dari surga. Itu dia, ya. Nah, karena malaikat ini adalah agen rahasia Allah, jadi harus seizin Tuhan. Ya, hanya menyampaikan tugas-tugas penting dari Tuhan. Kalau hanya seputar siapa itu malaikat, siapa itu manusia, apa tugas manusia, apakah malaikat melindungi manusia, itu sudah ada di Alkitab. Jadi nggak perlu lagi disampaikan malaikat kepada manusia, gitu, ya. Kalau bisa mewawancarai malaikat, jadi nggak usah kita baca Alkitab deh, ya. Ya udah, tinggal undang aja, Bapak izin, utus satu malaikat, aku ingin tanya-tanya ini. Ya tinggal gitu aja. Kalau wawancara bisa dilakukan kepada malaikat, ya. Jadi ini pertanyaan dalam benak saya. Benarkah malaikat bisa diwawancara? Dan apakah itu punya korelasi kepada Allah, Allah yang suruh, ya, atau tidak? Saya pikir sampai di sini saja dulu pembahasan kita, ya. Jadi kita harus menggalinya. The next time saya akan kupas siapa YouTuber yang membahas ini atau narasumber. Ya, kita akan lihat dari situ, nanti kita akan tahu, ya. Dan kita akan gali Alkitab lebih dalam. Benarkah malaikat bisa diwawancarai? Ya, itu saja. Bagaimana menurut sahabat? Isi pendapat di kolom komentar. Bisakah malaikat diwawancarai? Tuhan Yesus memberkati.